ini bakal menarik karena selama ini Nico Rinaldo ini identiknya dengan oposisi ya. Haji Ruhina. Kan gitu. Nah itu yang tadi saya tanyain. Oh gitu. Apakah ini bentuk tadi murkanya ke Haji Ruhina? Ini menarik. Saya ini jalan-jalan kemana gitu itu intinya. Ya, saya kira komentarnya kalau di politik itu kan balas dendam itu harus dipiara, Pak. Kenapa harus dipiara? Berada semangat gitu kan, tidak stres gitu kan, tidak kacau pikiran. Ya dendam itu harus dipiara. Artinya bagaimana kecerdasan di dalam, karena sampai hari ini Golkar belum menentukan sikap itu karena belum pede gitu. Belum pede. Saya jamin itu belum pede karena kalkulasi dari berbagai analisis survei, dari berbagai survei yang di internal dimiliki atau sandaran-sandar itu, mereka hari ini belum memiliki kapasitas untuk ditarungkan jago-jago mereka. Walaupun di sana ada Bu Elita, ada ya, itu ada sudah dua pasang lah. Kalau kalkulasi berjalan baik dari pasangan Aceh dan Rohimat dan Aceh. Ya. Nah, tinggal ini ada porsi yang tersisa. Ada partai besar di situ kan yang kemarin Pileg itu dia menguasai arena panggung di Pileg kan. Ya. Ada Partai Golkar, PKS dan PDIP. Ya. Siap aja nih. Oh ya. Oh siap. Ternyata kita ada hidangan khusus ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih telah mensupport ini Pak. Iya. Bung Eko, Bung Warlan hari ini yang saya ini dipaksa nih malam ini nih. Seharusnya saya sama keluarga malam ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembaca Media Jabar. Saat ini kami dari Media Jabar, Pak Warlan, CEO Media Jabar, tengah berada di Kedai Susu Murni di Jalan Marsinu. Saat ini kita akan ngobrol dengan salah seorang pengamat politik di Kabupaten Subang. Bung Andi Lukman Hakim. Beliau ini mantan praktisi sebenarnya. Emang ya? Oke, siap. Terima kasih, Bung Eko. Selamat malam semua. Jadi kita akan ngobrol kita akan mengupas segala hal tentang pilkada yang saat ini sudah mulai berjalan tahapan. Sudah mulai tahapan. Ya. Sebentar lagi pendaftaran. Nah, sebentar lagi pendaftaran. Tanggal 27. Hari ini hari Sabtu malam Minggu. Jadi biasanya batu rumah malam mingguan teh dengan keluarga. Kita mah dengan Mang Andi. Gitu. Saya jadi korban ini. Keganasan teman-teman. Ya, karena mencari waktu Mang Andi sekarang agak repot ya. Ya, tadi saya selalu sibuk keliling-keliling. Tadi saya gitu. Ke Mang Andi itu sudah dari pagi meminta jadwal kapan kesiapannya. Jadi padat merayap. Teman-teman ini sangat padat sekali. Ya. Jadi kita baru sempat malam hari ini. Dalam cuaca yang agak gerah. Cuaca yang agak gerah dan panas. Sebagaimana suhu Polikadari ini. Jadi teman-teman mediajabar.com kali ini kita mencoba format bicara Subang dalam versi baru ya, ngobrol ya. Jadi tidak melulu diskusi melibatkan banyak audien ya. Jadi kita berdiskusi dengan beberapa orang di ini baru kita laksanakan di kafe ini. Kafe ya, di kafe kita baru. Kafe baru pertama kali. Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya berlanjut. Mungkin bisa di hotel atau di mana lagi. Ya. Oke, teman-teman, dalam acara bicara Subang dengan versi atau format terbaru ini kita akan mengangkat tema terkait dengan politik yang sebentar lagi akan kian memanas karena tanggal 27 Agustus itu tinggal beberapa hari lagi. Mulai pendaftaran calon ya. Ya, sampai saat ini kan di Kabupaten Subang itu baru ada 2 calon berarti yang sudah dua calon. Hampir resmi berarti. Hampir resmi ya. Dua pasangan calon. Tapi yang resminya baru 1.
yang sudah memenuhi kuota kursi. Kalau berbicara kuota kursi. Ya, Mang Andi ya. Sementara kita saat ini ngobrol itu kita tuh masih apa ya? Agak bingung juga ini. Keputusan MK itu yang sudah katanya sudah mengikat, ini kan harus ada turunan PKPU-nya kan gitu. Nah, rencananya besok katanya hari Minggu KPU pusat itu akan menerbitkan PKPU, peraturan KPU. Turunan dari MK itu ya. Turunan dari MK. Teknis ya. Ya, kan gitu. Nah, ini menarik Mang Andi. Kalau sebelum ada MK yang bisa mencalonkan itu, partai politik yang bisa mencalonkan itu hanya satu. Golkar, karena sudah memenuhi 10 kursi, 20%. Kan gitu. Tetapi karena ada keputusan MK, peburincai ya jadi. Jadi bahasa lembur nama peburincai Pak Warlan. Gitu. Nah, kurang lebih kalau dengan putusan MK, kalau nih si partai nang ngeukehan hayang nyalonkeun sorangan-sorangan gitu ya. Ini bisa jadi akan ada 7. Terlalu ramai berarti ya di Subang. Iya. Tapi mendingan 7 daripada henteu pisan. Nah, menurut Mang Andi gimana ini? Gambaran peta politik. Gambaran Subang. Peta politik. Saya sengaja ini. Oh ya. Oh siap. Ternyata kita ada hidangan khusus ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih telah mensupport ini Pak. Iya. Bung Eko, Bung Warlan hari ini yang saya ini dipaksa nih malam ini nih. Seharusnya saya sama keluarga malam ini kan. Tapi ya nggak apa-apa. Buat sahabat saya Bung Eko dan Bung Warlan, dinamisasi pilkada hari ini sudah mulai mendekati ya. Tanggal 27 kalau salah ya, 27 ya, mulai pendaftar pasangan calon dari beberapa partai atau ya partai yang mengusung. Ini semakin menarik juga Ki. Dengan kemarin MK itu kan dinamisasi sudah ada sedikit pergerakan gitu. Ada partai yang kurang 1 kursi gitu kan. Ada partai kuota aja kurang 1/4%-nya. Tapi dengan putusan MK partai agak merasa lega juga. Gitu kan? Yang lega. Nah, dari putusan MK itu ya. Akan tetapi tidak serta-merta kelegaan itu kan berjalan baik. Iya. Kenapa tidak berjalan baik? Saya melihat hari ini kupasannya ya, irisannya yang hari ini sudah klik lah katakannya, ada beberapa partai sudah mengusung nama kan, ada Asep dan Lina. Iya. Di situ ada partai PKB, Nasdem dan P3 sudah clearan. Iya. Kalau pada porsinya sudah menjadi partai pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati. Oke kan? Iya. Tuh. Nah hari ini kemarin kita tahu bahwa Demokrat ya walaupun 2 kursi dia lebih awal kan mengusung Jimat dan Aceh pasang. Yeah. Tinggal menunggu katanya besok atau lusa Gerindra juga akan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan yang sama. Yeah. Begitupun PAN. Nah artinya itu ada sudah dua pasang lah. Kalau kalkulasi berjalan baik dari pasangan Aceh dan Rohimat dan Aceh. Yeah. Nah tinggal ini ada porsi yang tersisa. Ada partai besar di situ kan yang kemarin Pileg itu dia menguasai arena panggung di Pileg kan. Yeah. Antara partai Golkar, PKS dan PDIP. Yeah. Nah kalkulasi partai ini PDIP bisa mandiri untuk mengajukan calon dengan putusan MK itu. PKS juga sama. PKS juga. Karena perolehannya 81.000. 81 sudah lebih, bisa. Ya. Dia mengusung pasangan calon bupati dan wakil. Begitupun dengan PDP itu sudah selesai jauh-jauh hari. Ya, 134. Dengan presentasi atau jumlah kursi yang diraih pada pileg itu sendiri. Akan tetapi ini kan tetap saja mengalami sebuah jalan kebuntuan 3 partai ini. Kenapa menjalani kebuntuan? Distorsinya kan antara kalau di distorsi teh nonda
Kan Maksudnya, tidak semuanya maksudnya ngerti, melalui Mandi. semua kegamaan dalam menentukan pasangan calon. Ya. Kita tahu dari PDIP juga mengalami sebuah kebutuhan dari proses seleksi dari internal calon dari internal itu sendiri. Oke. Ada beberapa nama yang kemarin juga keluar, ada Pak Ating juga Pak Narca, yang Juga Pak Adik. juga Pak Adik di Ya. sana. Akan tetapi manakala memunculkan kader di internal itu apakah cukup untuk berkompetisi dengan calon-calon yang sudah muncul Ya. antara pasangan Jimat dan Aceh dan Agus siapa ARD Asep. sama Ibu Lina ya. Bu Lina. Nah ini kan pertanyaannya mereka itu kan tidak mau dong dalam pilkada itu sebatas syarat pemenuhan pilkada perintah dari konstitusi asal-asalan menempatkan orang. Nah itu kan menjadi problematik di internal juga. Begitupun dengan Golkar. Golkar tidak merasa pede walaupun dia memiliki kapasitas 10 kursi. Oh jadi maksud Bang Andi karena sampai hari ini Golkar belum menentukan sikap itu karena belum pede gitu. Belum pede. Saya jamin itu belum pede. Karena kalkulasi dari berbagai analisis survei, dari berbagai survei yang di internal dimiliki atau sandaran-sandar itu mereka hari ini belum memiliki kapasitas untuk ditarungkan jago-jago mereka. Walaupun di sana ada Bu Elita, Ada Bu Elita. ada Pak Reynaldi, di PKS juga atau punya ada senior. Pak Agus, bukan yang orang Tonggo teh. Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari kan pendatang baru kan di dunia kontestasi bagaimana dia menggrade mendapatkan empati dari masyarakat. Ya. Belum disiapkan untuk jenjang seperti Pak Ray itu, Pak Ari itu. Lagi-lagi konstruksinya kan pertanyaan ini yang dihadapi siapa? Petahana kan? Petahana. Kan berhitung semua itu kan Setengah Patahana ge. ya terlepas lah hari ini yang menjadi sebuah lawan politik dalam itu kan petahana. Parohimat lah. Mantan bupati dan manakala mereka asal-asalan dan tidak selektif Ya. dari berbagai variabel apakah itu popularitas, elektrikitas, kekuatan konsolidasinya Ya. akan sulit untuk menumbangkan petahana, mengalahkan petahana terkecuali tiga partai ini bergabung antara PDIP, Golkar dan PKS. Menarik ini. Kalau bergabung dari sisi potensial, contoh kemarin pileg kita setback ke belakang itu kan tidak artinya memori masyarakat pemilih pada Kans yang Golkar memiliki 170 berapa ribu sekian, Ya. PDIP 100, 34. 34, PKS 80. Kalau 81. dijumlahkan sudah seperempatnya dari Ya. jumlah pemilih dari Ya. 900 ya. Dari 1,1. Data itu maksudnya pemilih Data pemilih 1,1. 1,1. Ya. Nah, raihan tiga partai ini sudah 38.000. 380 3.000. Artinya tinggal satu langkah lagi. Iya. Manakala tiga partai ini bergabung. Artinya dengan memodalkan dari 300 sekian ribu 89.000 ya. itu menjadi potensi awal bagaimana partai tiga besar ini bersatu untuk bisa bersaing apakah itu dengan petahana atau calon lain. Oke. Menjadi Kan lawan ini- kuat berarti. Jadi lawan Iya, kuat. lawan kuat. Tinggal berhitung siapa calon figur calon bupati atau wakil bupatinya. Tinggal bergening posisi saja. Nah, Kan gitu. tapi Nah, gini, gimana? Mang Adi gini. Ini irisan-irisan Ya, lah ini kan perhitungan-perhitungan yang diperkirakan oleh Mang Andi kan gitu. Sementara kalau kita sendiri, kita melihat dengan dipotret di pusat itu dengan adanya Kim Plus, ada juga kelompok PDI Perjuangan kan gitu. PDI Perjuangan dengan partai buruh, dengan partai Hanura kan gitu. Di atas nih, di Ya. pusat kan gitu. Nah, konteks Kim Plus dan Kim Plus ini mungkin tidak imbasnya itu sampai ke Kabupaten Subang kan gitu. Kalkulasi persentase sebelum keputusan MK ada ya. Nah, itu bisa terjadi. Linear instruksi secara politis lah dari elit Jakarta itu bisa terjadi ke daerah. Akan tetapi setelah munculnya Kim itu kan berubah peta juga. Contoh gini lah. Awalnya kemarin tuh PDIP kan kurang satu nih, Subang. Dia mau harus merger, bergabung dengan koalisi Ya. partai apakah KIP atau plusnya itu kan gitu. Nah artinya
konsolidasi Kim ini saya tidak mencair juga yang pada akhirnya di daerah. Kenapa mencairnya? Artinya kan potensi-potensi tidak permanen, Pak. Artinya hari ini bagaimana kesukaan dan kesepakatan itu dibangun daerah, gitu kan? Contoh gini, hitungan terakhir, kalau idealnya Kim itu dibentuk dan dibangun, parameternya secara linear di Kabupaten Subang lah, bicara Subang, ya nggak? Bolehlah kemarin tuh idealnya kan Gerindra, Golkar, bukan Gerindra, ya, Golkar, Gerindra, idealnya, Golkar, Demokrat, PAN, ketemu kan? ya. Tapi kan lagi-lagi di daerah nggak ketemu seperti Golkar. Karena apa? Selera kan? Selera dan kesepakatan bersatu tidak ketemu. Bener nggak? Nah, sekarang yang tersisa 3 partai itu yang tadi saya sebutkan, yang kalau bicara Kim tidak ada korelasinya. Standarisasi saja. Tapi manakala selera komunikasi dibangun, ya nggak? Antara PDIP, Golkar, dan siapa? PKS. Itu kan Kim plus kan? Iya nggak? Iya. Kim plus kan? Anggota Kim Plus plus. gitu kan? Kalau di Karena Subang ada kan, PKS. kata Bung Adi tadi kalau di Subang mah poros apa? Segitiga bermuda gitu. Nah, strategi segitiga bermuda itu manakala itu terbentuk dan terbangun. Karakteristik lautan segitiga bermuda itu bagai laut yang memiliki sebuah badai kekuatan yang sangat dahsyat manakala itu terbentuk, Pak. Terbangun 3 partai itu. Sulit untuk menandingi 3 partai ini untuk dikalahkan. Kalau bersatu, gitu. Kalau bersatu. Dan petahana juga harus mengantisipasi itu, Pak. Pasangan yang lain juga ini. Saya korelasinya secara Kan objektif, secara hitung-hitungan angka tadi ya. Kan gini Pak Andi, kalau kita berbicara tentang petahana, anggap ada petahana, ya. Di sebelah sana ada Haji Ruhimat. Betul. Di sebelah sininya ada Agus Maskur nih. Ada Bu Elita. Kan gitu. Ada Bu Elita juga di sini. Kan gitu. Ya itu kan akan menarik yang pertarungan yang sangat melelahkan bagi saya. Saya bilang tempo hari kan, apabila Pak Ruhimat dan Elita nggak ketemu, semua akan mengeluarkan energi, Pak. Iya nggak? Ruhimat juga sama akan mengeluarkan energi. Elita mungkin kalau ketemu 3 kali mengeluarkan energi yang sama. Tapi saya bilang kalau dari awal analisis saya, kalau Bu Elita dan Pak Ruhimat ketemu, selesai pilkada. Saya kalkulasi itu kan dia memiliki basis massa yang kuat dan solid. Ya. Nah, apabila nggak ketemu, ya ini akan terjadi perang badai di sini, saya bilang. Oke. Tapi melihat egonya masing-masing, kayaknya Ego itu alamiah saya kira. Kenapa mereka nggak ketemu? Mereka punya masing-masing kapasitas. Mereka punya masing-masing misi yang berbeda. Tapi kalau misi itu pada waktu itu ketemu, selesai saya kira. Tidak ada yang bisa menandingi. Nah, dengan konstruksi 3 partai yang tersisa katakanlah hari ini, saya bilang tadi, dengan persentase raihan pileg itu tidak dianggap enteng bagi petahana dengan pasangannya dan partai yang di dalamnya, begitupun dengan pasangan yang sebelah sininya. Oke. Tapi Mang Andi jangan mengabaikan partai-partai non kursi dong. Oh iya, saya bilang kan begini. Ini ada 8 partai non kursi, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan maksud saya, hanya sekitar di angka 36 ribuan, 36-37an lah. berarti kurang, tidak bisa mencalonkan. Ya, memang tidak bisa mencalonkan. Tapi kan ini juga bisa menjadi bisa bakal menjadi sumber bola salju ini. Ya, artinya kalau bicara partai yang hari ini yang diakomodir kepentingannya oleh MK, ya seperti teman-teman yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD atau non parlemen, saya itu bisa melakukan sebuah kerjasama. Saya kira tinggal bagaimana elit partai ini atau si calon itu membangun kerjasama yang baik. Saya itu sebagai penambahan juga suara itu. Tidak dinafikan bahwa teman-teman yang memiliki kapasitas kayak Perindo, kayak PSI, mereka juga punya kans juga kan. Iya. Itu tetap harus dirangkul dan diraih. Artinya bukan raih sebatas kemenangan, tapi bagaimana ke depan juga membangun sebuah kebersamaan, membangun Subang kayak gitu. Iya kan ada Partai Gelora juga. Ada buruh juga yang memiliki warna teman-teman buruh juga Hanura, ya itu harus dibangun. Dan tinggal bagaimana teman-teman partai politik
dan calon itu sih membangun sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Karena bagaimana juga kan sehingga saya juga apresiasi pada partai-partai yang kemarin mengadvokasi di judicial review di MK. Ini kan partai mereka, buruh, Pak. Iya, mereka sangat berjasa sekali dengan demokrasi yang hari ini memberikan ruang pada partai politik yang tidak memiliki non parlemen, tidak memiliki keterwakilan di kursi di DPRD. Oke. Siap, ya sudah. Berarti kalau untuk itu Pak, sekarang kan udah calon yang ideal nanti menjadi penantang, katakanlah petahana tadi Pak. Ya itu. Dari 3 poros. Saya bilang berbeda itu. kalau konstruksinya seperti itu kan, ini akan muncul cuma 3 pasang loh. Iya kan? Akan muncul 3 pasang, tidak mungkin akan menjadi 4 pasang. Konstruksinya seandainya nih, yang tersisa, yang belum declare kan, yang belum punya calon bupati dan wakil bupati kan tinggal tersisa nih, PDIP, Golkar dan PKS. Nah kalau 3 partai ini bergabung berarti porsinya ya 3 pasang. Nah ini tantangan tinggal juga buat calonnya itu. Calonnya. Kira-kira calon yang pas? Ya saya itu kembali kepada wilayah rumah tangga teman-teman PDIP, Golkar dan PKS, siapa nanti secara idealnya kan gitu untuk dimunculkan calon bupati dan wakil bupati. Nah, Bisa jadi nanti ini kan gini Pak, apa? kalau ngobrol tentang 3 partai ini, Partai Golkar punya 10 kursi, Iya. ya, nggak mungkin dong dia mau jadi wakil, itu. ya. Perolehan suaranya juga besar, 172.000. PDIP memang punya 9 kursi. Ada 134 ribuan. PKS 4 kursi. 4 kursi. 81.000. Ya. Sementara di PKS itu ada mantan wakil bupati. Bupati. Ya, oke. Ya. Mungkin tidak kalau nanti itu PKS ini mencalonkan menjadi wakil bupati dari Golkar misalnya. Iya. Jadi Golkar PKS gitu kan. PDIP mendukung. Menjadi pengusung, partai pengusung. Gitu. Karena ada posisi mantan wakil bupati di sana. Mungkin tidak. Ya, semua kan bisa dimungkinkan terjadi kan gitu. Apabila deal-deal politik itu semua terselesaikan dan semua bisa menghamini itu. Akan tetapi secara idealnya kalau bicara strategis dan porsi, saya kira ya tinggal capaiannya, tinggal porsinya gitu kan. Porsi oke lah kalau Golkar itu dia porsinya lebih besar kan, ya secara otomatis kan calon bupatinya lah. Ya kalau porsi kedua ya bisa dikatakan ya punyanya milik PDIP. Ya akan tetapi rumusan-rumusan itu jangan terbangun sebuah egosentris kan. Kan gitu, jangan bicara saya itu mantan wakil bupati, saya itu paling banyak dan kemudian tidak terbangunlah kesepakatan bersama. Yaitu tinggal bagaimana kalau 3 partai ingin menang ya semuanya harus legowo. Dibangun secara bersama-sama, targetannya menang. Siapapun calon bupatinya, siapapun calon wakilnya, yang terpenting kan gitu, kesepakatan bersama. Karena kalau bicara egosentris ya tidak akan ketemu. Yang harus dipikirkan itu bagaimana seorang calon itu kader atau non kader. Yang terpenting bisa diterima oleh pemilih kan. Dari sisi elektoral juga, ya gitu kan, dari kapasitas juga dan lain sebagainya ya harus selesai di situ. Kalau bicara ego masing-masing nggak bakal ketemu. Nggak bakalan ketemu. Tapi kan tadi Kalau tidak ketemu berarti bakal jadi ada 4 pasang calon. bisa dong. terjadi itu. Dan itu saya kira itu merupakan Soalnya kan- sebuah kebodohan sikap menurut saya. soalnya kan Golkar pasti ngotot, Ibu Iya. Adita kan. Ya, tinggal- Renaldi sekarang ya? Iya. Renaldi. Ya, saya Terus kalau PKS pasti Agus Maskur, boleh saya sebut nama boleh ya? Ya boleh. Boleh. Jadi, kalau Golkar kan isunya Renaldi. Terus kalau PKS kan Agus Agus Maskur. Maskur. Tinggal PDI ini Pak. PDI PDI tadi ada saya Ating. tangkap Terus ada Ating. juga di Ating. non kader itu ada Kang Oni ya. Non kader di apa? Oh, ini di, kan di berarti PDIP. nama baru berarti ya? Nama baru itu. Di PDI. Oni Suarman Oni itu Suarman kader itu. partai Perindo Pak, jangan Perindo. salah. Ya nggak ada masalah Iya. kalau diterima
dari internal PDIP dan kemudian dihamini oleh dua partai ini. Iya. Kan gitu. Saya bilang kembali ya duduk manis Tapi bersama. kan di PDI ada Pak Ating Pak itu kan sudah mulai. Ya saya bilang nanti kan proses seleksi pertama di internal dulu kan begitu, nanti teknisnya seperti apa kemampuan Pak Ating dan kemampuan siapa? Pak Rusnatin. Tinggal Tapi ditawarkan kepada Tapi teman-teman. informasi terbaru mah kalau PDI itu sedang gonjang-ganjing kayaknya karena elitnya apa gendruk di dalam atau istilahnya apa Pak? Kalau gendruk di dalam itu Pak. Kalau dinamika lah, ada di internal itu kan hal yang biasa menghadapi suasana pilkada, itu berbagai hal kepentingan kan, hal biasa. Tapi kalau manakala bicara konteksnya keluar kepentingan bersama ya pasti akan clear juga. Biasalah si ini bawa ini, si ini membawa Jakob kali ini, nggak ada masalah gitu. Tetapi kan sumbu yang pertama itu bagaimana konsentrasinya itu. Kalau ingin menang 3 partai itu harus clear dulu kan. Oke. Jadi pembaca media Jabar, kita udah ngomong agak banyak ini tentang Agak banyak. ya para Tadi apa berhitung koalisi-koalisian gitu kan. Kita belum ngobrol tentang kemarin nih bakal calon bupati yang sudah masang baligo. Jangan-jangan cuman calon bupati baligo saja dianya. Tapi ngobrol itunya kita lanjutkan nanti sebentar. Kita break dulu. Rehat dulu karena ini sudah habis. Kita isi dulu. Soalnya tadi kita sudah ngobrol apa PDI tadi udah panas ini. Ini sudah panas. mengomentari rumah tangga orang ya Pak. Nah, tadi Ya dibikin adem aja kita ini bikin. tadi ada informasi terbaru kawan-kawan. Jadi teman-teman media Jabar tadi Oni katanya Bung Andi sudah mau merapat ke PDI ya. Tinggal informasi yang lain lagi katanya Bung Andi salah satu elit PDI justru membawa nama yang mantan kadernya. Oh ya itu kan Yang sudah kemarin ramai-ramai ya informasinya keluar. kalau politik kan ya eksak gitu loh. Bisa tidak dimungkin jadi bisa terjadi. Bisa terjadi. Kan bisa terjadi. Ya kemarin marah-marah. Jadi karena hitung-hitungannya tidak kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2 tidak seperti ya, itu berarti. ya kemarin yang kecewa terus dia ketemu, ya kan dengan kemarahan dan tidak terakomodir, saya bisa saja balik kanan lagi. Bisa balik kanan lagi. Nggak ada masalah di politik itu. Berarti hal biasa berarti ya. Hal biasa saya menangkapnya itu kan. Tapi ini memang menarik, ini. Menarik. Masih ada 1 hari lagi, Pak. 1 hari lagi ini was-was semua ini. Malah 2. Hari Minggu, hari Senin. Karena mulai pendaftaran itu kan hari Selasa, ya, tanggal 27. Nah, gitu. Sementara ini masih ada para bakal calon nih, ya, yang sudah dipasang itu baligo gitu ya. Ya itu kan ini bagaimana nasib mereka ini? sek itu kan dinamika lah kan, siapa orang juga punya cita-cita yang sama, ingin ada perbaikan di Subang, itu kan. Cuman karena sebuah proses gitu kan, ya itu saya menangkapnya itu hal yang biasa gitu kan. Tadi nggak Dan disebut wajar. namanya itu yang tadi yang diusung tadi sama elit PDI itu Pak. Yang keluar namanya tadi. Tahu nih Bukan, selain Oni itu. yang mana Sebenarnya dia? informasi terbarunya emang Niko Pak. Oh Niko. Oh iya itu. Ya nggak tahu mau Niko mau siapa, yang terpenting hari ini bagaimana gitu kan. PDIP akan meramu itu dan merumuskan siapa yang tepat kira-kira ya kan untuk diusungkan. Apakah diusung secara pribadi partai PDIP saja atau membangun sebuah koalisi besar antara Golkar, PKS dan PDIP. Ya kita tunggu saja nanti besok seperti apa teman-teman ini. Tapi kan ini mengambil menarik sebuah langkah-langkah strategis gitu kan. Ini menarik kalau sampai yang tadi disebutkan ada Nico Rinaldo itu ya, mantan sekretaris DPC PDIP, balik lagi ke PDI gitu. Ini menarik, ini pertempuran ini. Ini bakal menarik karena selama ini Nico Rinaldo ini identiknya dengan Oposisi ya. Haji Rohima. Haji Rohima. Kan gitu. Nah itu yang tadi saya tanyain. Oh, gitu. Apakah ini bentuk ke apa? Tadi murkanya ke Haji Rohima. Ini menarik Saya ini. tadi jalan-jalan kemana gitu itu intinya. Ya, Bung Andi, saya ini kira gimana komentarnya gini, Bung kalau Andi? di politik itu kan balas dendam itu harus dipiara, Pak.
Karena paling dipelihara berada semangat gitu kan, tidak stres, gitu kan, tidak kacau pikiran. Ya dendam itu harus dipelihara. Artinya bagaimana kecerdasan di dalam politik itu terbangun terus gitu kan, tidak mengalah menjadi sebuah keputusasaan gitu kan. Jangan hari ini gagal dia putus asa jelek di politik. Makanya bangun dendam terus asa kayak gitu kan. Dendam itu harus dipelihara. Tapi bagaimana dendam itu menjadi sebuah kecerdasan dan kepaya untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan yang cantik gitu loh. Jadi ada kemungkinan ya. Oh bisa terjadi kemungkinan. Di Korinal itu balik lagi ke PDI Perjuangan. Oh iya, sah-sah saja saya hargai itu kan itu. Ini menarik ini. Gitu Pak, dendam di politik harus dipelihara, dilestarikan Karena lah kan ada gitu. yang ke Gerindra ini kan banyak. Banyak. Iya, Ya kemarin itu kan Roy Himat menjadi magnet ya. Jadi Magnet magnet. ada banyak teman-teman politisi atau siapapun yang ingin bersanding dengan Haji Roy Himat. Klimaknya kan ada sikap lain. Ternyata munculnya Kudus. Kang Aceh Kudus sebagai ketua Gerindra. Ya saya apresiasi lah. Saya selamat buat Pak Haji Rumat dan Aceh Kudus sebagai beliau juga lancar ya. Akan tetapi hari ini walaupun kita kompetisi di dalam pilkada tetap tujuannya sama yaitu membangun Subang yang lebih baik. Akan tetapi ada perbedaan, ada sikap ya kita warnai dengan sehat-sehat saja lah. Tidak saling menjelekkan dan tidak saling membuli dan lain sebagainya. Dinamisasi politik pilkada ya sebuah warna. Akan tetapi ruhnya itu tetap menuju dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Yang menarik ini, Pak Warlan. Jangan saling membuli. Gitu. Iya. Ini Saya kan- jangan-jangan ini sudah ada bulian-bulian Ya nih. makanya saya harus dengan siapapun harus baik gitu kan. Jadi kita harus baik politisi itu kan.